Dan saya sampaikan ke Prabowo. Gitu. Saya minta Bapak ditangkap loh Pak. Prabowo jawabannya apa? Noel, Mas Noel, saya nggak punya waktu untuk bicara tentang masa lalu. Jangan mentang-mentang saya teman kekuasaan, saya dukung Gibran, nanti kita nggak boleh mengkritik. Saya ini pendukung Jokowi. Saya kritik tuh kekuasaannya. Nah begitu juga nanti saya. Ya pendukungnya Prabowo, saya pendukungnya Mas Gibran. Saya punya tanggung jawab secara moral dan secara politik terhadap dukungan saya. Dan saya punya hak untuk menyampaikan, saya tidak mendukung Anda lagi. Saya punya hak menyampaikan, Anda tidak baik. Dulu kita melawan kekuasaan, nggak punya duitnya kita lawan. Apalagi saya digaji, itu cara berpikir saya. Makanya apa yang disampaikan Jokowi itu benar sekali. Gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Sahabat Uki, saat ini kita sudah bersama dengan seorang muda, tokoh politik Indonesia. Beliau sangat dikenal ketika ada perhelatan Pilpres sejak zaman Presiden Jokowi hingga hari ini ketika Pilpres 2024 di mana menempatkan pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden. Namun beliau sangat dikenal dengan sebagai ketua DPP Prabowo Mania 08. Kita sapa tamu kita. Beliau adalah Immanuel Ebenezer Gerungan yang biasa akrab disapa dengan Bang Noel. Selamat siang Bang Noel. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di catatan jurnalis Sukriansah hari ini. Ini sebuah kehormatan yang bisa duduk di meja acara apa? Saya juga sangat terhormat ini berada di dengan Catatan jurnalis Sukriansah. Saya terima kasih sekali sudah bisa satu meja dengan Bang Noel nih. Ya. Saya juga lebih terima kasih. Baik Bang Noel, ini Anda sangat dikenal dengan perhelatan Pilpres sejak zaman Presiden Jokowi sampai hari ini. Bagaimana Anda melihat politik Indonesia sehingga Anda merasa perlu terlibat di dalamnya? Ya, sebetulnya tadinya saya tidak terlalu mau terjun di politik karena waktu itu saya sudah ada proses demoralisasi terhadap politik Indonesia ya. Tapi kita lihat ada harapan baru. Harapan itu namanya Jokowi. Saya lihat kawan-kawan saya turun semua, turun gunung. Kemudian teman-teman saya bilang, "Wah, masa kita sebagai aktivis 98 kita punya investasi politik dalam berdemokrasi, kemudian kita pemilik investasi itu tidak turun dalam proses politik ini, lu punya dosa sejarah." Akhirnya saya merasa terintimidasi tuh dengan kata-kata ini. Oke. Saya waktu itu berpikir, nah kebetulan waktu itu lawannya Jokowi, lawannya Pak Prabowo. Iya. Nah akhirnya saya memilih mendukung Pak Jokowi. Saat itu bentuklah relawan namanya Jokowi Mania. Sejak itu kita lihat, alhamdulillah ya, puji Tuhan, ketika kawan-kawan 98 yang tergabung di relawan Jokowi akhirnya menghasilkan pemimpin Pak Jokowi ya. Yeah. Pak Jokowi, kemudian kita lihat Pak Jokowi juga melakukan hal-hal yang menurut pandangan kita cukup luar biasa. Dia membangun yang namanya infrastruktur terkait pertanian dengan waduk, ya atas banyak hal lah ya yang dibangun oleh Jokowi di daerah-daerah, apalagi beliau tidak lagi bicara tentang Jawa sentris. Beda dengan pemimpin sebelumnya ya kan. Kayak kita ini ya anak-anak Indonesia Timur, Manado, Makassar, Bugis, Flores dan sebagainya, orang Papua. Bangga sekali punya pemimpin seperti Pak Jokowi. Bangganya kenapa? Dia bicara tentang Indonesia sentris. Itu yang harapan yang selalu ditunggu-tunggu tentang keadilan itu. Karena kita bicara selama ini Orde Baru kan bicara tentang keadilan, tapi keadilannya itu hanya di Pulau Jawa. Nah, lahirlah sebuah harapannya namanya Jokowi, hope itu. Jadi ya dia melakukan hal-hal yang terbaik buat bangsa ini. Itu namanya keadilan itu. Ada infrastruktur di mana-mana,
pembangunan di mana. Iya. Itu. Hampir seluruh Indonesia tersentuh ya. Dan Jokowi mau turun sampai ke seluruh pelosok bahkan ke kabupatennya. Lepas kemudian dia punya kesalahan atau apa, tapi rakyat saya rasa lebih memaafkan kesalahannya daripada prestasinya. Ya persoalan kesalahannya bisa diinin lah, tapi prestasi yang dibangun oleh Jokowi itu saya rasa itu anugerah buat rakyat saya, berkah. Iya. Ya Bang Noel, ini saya sebelum kita terlalu bicara ke politik, saya sebenarnya pengen tahu Bang Noel mungkin bisa cerita kepada saya dan sahabat Uki bagaimana masa kecilnya Bang Noel. Itu mungkin ada, maksud saya begini, pertengahan jalan tiba-tiba Bang Noel pengen, ya tadinya saya tidak terlalu tertarik dengan politik, kemudian di tengah jalan, tapi mungkin ada benih-benih sebelumnya ketika kecil sudah memang ada pembawaan untuk berpolitik sebenarnya. Terima kasih. Lahir di mana Bang Noel? Di antara semua podcast dan media, baru di acaranya Uki ini yang nanya soal masa kecil saya sih. Berarti kamu orang yang pertama mendapatkan momen ini dan angle ini. Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan Saya jawab lah ya. Okay. Saya ini anak yang terlahir dari keluarga yang ya tidak harmonis ya. Yang kedua, saya juga ya di Jakarta itu kan, kalau dari SD sampai SMA ya, ya SD-nya juga saya kurang begitu bagus ya, anak yang bandel sekali. Kerjaannya kalau nyari duit itu harus nyuci mobil orang, kayak gitu-gitu saya tuh. Cuci mobil orang dan sebagainya. Saya tidak terlalu jauh pada umumnya dengan kawan-kawan orang Bugis yang sukses di rantau. Karena saya lihat ada beberapa kawan Bugis yang sukses di rantau itu, mereka saya lihat latar belakangnya, ada yang tukang ojek, ada yang tukang rokok, ada yang tukang apa, dan sukses mereka apa? Ternyata mereka punya keteguhan. Mungkin itu yang saya miliki kali. Tangguh ya sejak kecil juga ya Bang. Akhirnya saya jadi tukang cuci mobil orang, tukang ngecat orang, lantas tukang nganter apa gitu. Nah saya itu kemudian SMA di Jakarta itu, sekolah pelajar itu di era saya 90-an itu terkenal namanya tawuran pelajar. Jadi kerjaan berkelahi aja udah. Berkelahi ya tuh pagi siang sore malam. Jadi berantem itu. Gitu. Nah saya lahir dari keluarga yang kurang begitu harmonis dan keras di Jakarta. Gitu. Lahir di Jakarta ya Bang? Iya. Keras sekali di Jakarta, hidup keras di Jakarta. Kemudian ya ambil pilihan kuliah. Itu kuliah juga kita lihat lah. Saya ini bukan dari keluarga orang yang tidak mampu. Kadang-kadang kuliahnya ya dapat bayaran, enggak gitu. Tapi saya selalu tidak akan pernah mau meninggalkan yang namanya sekolah dan kuliah. Mau sebandel apapun prinsip saya sekolah. Sebandel apapun saya harus kuliah. Jadi saya termotivasi soal itu. Itu saya sadar ibu saya tidak begitu mampu. Jadi saya harus belajar bagaimana saya bisa hidup dalam rimba kehidupan ini. Yang Jakarta yang keras ya. Pada saat usia seperti itu kan cukup keras artinya kehidupan. Keras. Ya. Nah, akhirnya terjawablah kenapa saya di politik. Iya. Dulu terbenak di otak saya. Kita sama pelajar bisa pukul-pukulan, bisa tusuk-tusukan. Kenapa kok tidak saya lampiaskan aja menjadi gerakan politik? Karena saya berpikir waktu itu saya sudah mulai menganalisa. Pelajar itu pada umur-umur sekian itu nekat-nekat. Kalau kita arahkan ke politik, saya yakin lebih nekat. Akhirnya 98 saya mengorganisir namanya pelajar. Itu terkenal sekali dulu di gerakan aktivis 98 itu namanya SPPJ, Solidaritas Pemuda Pelajar Jakarta. Itu kita yang melahirkan namanya Forum Kota, Forkot. Ya, gitu. Nah, waktu itu kita pertama tahun berapa itu 96 atau 95 apa 98an atau itu 9 berapanya. Pertama yang namanya gerakan turun ke jalan, turunkan suara itu ya kita. Itu. Forkot itu waktu. Iya, itu terakhir. Nah saya itu menyamar jadi pelajar. Karena pakai celana pendek, malah saya udah kuliah. Saat itu kuliah di mana Bang? Saya di ISIP dulu, Itu di Jakarta Kampus Tercinta namanya. Iya. Itu kampusnya Iwan Fals dan banyak lah tokoh-tokoh di situ. Ilmu politik dan pemerintahan. Nah, itu jadi termotivasi dengan gerakan pelajar, akhirnya terus. Karena sayang sekali
dulu arah perlawanannya sama saya naikin lagi tingkat perlawanannya. Saya mau lawan yang inilah. Gitu, lawan tanding terus sampai tua akhirnya. Saya berantem terus jadi kayak candu. Gitu, kalau nggak berkelahi itu nggak enak. Tapi berkelahi lebih pada positif ya. Lebih kritis, bukan berkelahi dalam arti fisik. Kalau dulu fisik, sekarang tidak. Kita bicara tentang gagasan, gitu, pemikiran, itu lido dan sebagainya. Dan itu sudah mencakup Indonesia. Iya, dan ya kan proses itu panjang ya. Saya juga seperti ini kan prosesnya panjang. Dari yang namanya teror apa dan sebagainya. Waktu saya di relawan Jokowi aja saya juga pernah diteroriskan. Dulu kalau di Orde Baru saya di PKI kan. Iya, karena kan gerakan mahasiswa dianggap ancaman buat kekuasaan. Banyak sematan ya Bang ya? Banyak. Di era Jokowi, di era Orde Baru saya di PKI kan. Di era Jokowi saya diterorisin. Waktu itu terorisin karena waktu itu bela kawan saya tuh, Munarman. Oh ya. Sekjen FPI. Saya kan tidak suka masa karena beda pandangan lantas kita mudah sekali menstigma seseorang, dan saya tidak suka. Menstigma itu kan perilakunya Orde Baru. Itu loh, harusnya yang namanya politik itu ya komunikasi dong. Bukan nggak mampu berkomunikasi, tidak mampu berargumentasi lantas membuat stigma. Nah saya tidak mau. Kekerasan ya Bang? Dan saya tidak suka. Akhirnya saya bela kawan saya Munarman. Alhamdulillah puji Tuhan, kawan saya itu yang dulu yang dihukum pengen dituntut hukuman mati dan seumur hidup, dihukum 3 tahun gitu loh. Itu walaupun ya Munarman itu kan FPI. Secara ini juga beda-beda semua organisasinya. Lantas dukungan politik dan sikap politiknya beda-beda sama saya. Dia dukung Anies, saya dukung Ahok waktu itu. Dia dukung Prabowo, saya dukung Jokowi. Bagaimana Bang Noel melihat perbedaan itu? Loh, demokrasi itu memang harus sudah dari perbedaan. Bukan kesamaan, tidak ada. Tuhan ini menciptakan kita dari berbeda-beda. Bukan dari sebuah kesamaan. Itu loh. Dalam Islam itu namanya sunatullah. Yang nggak bisa dirubah. Ya namanya perbedaan itu. Jadi itu sudah ketentuan Tuhan yang nggak boleh orang merubah. Itu ada warna merah, hijau dan sebagainya. Lalu bisa sama visi bagaimana? Maksudnya bisa dianggap sejalan meskipun berbeda itu? Kesamaan. Oke. Kesamaan berpikir kritis. Makanya berargumentasi lah. Kan kita ini bukan lahir dari barak-barak tentara. Gitu loh. Yang nggak bisa berargumentasi, kita lahir dari anak-anak kampus. Kampus itu harus belajar tentang berargumentasi, bukan mengintimidasi, bukan coba mencari ketika tidak mampu berargumentasi lantas kemudian mengintimidasi, kemudian menstigma, itu kan tidak bagus. Itu alhamdulillah juga kemudian setelah saya proses perjalanan itu ya ada momentum politik di Jokowi. Saya dipecat tuh waktu bela Munarman. Saya waktu itu ada posisi yang lumayan menurut saya, lumayan sebagai komisaris utama BUMN. Saat itu dipecat? Dipecat saya karena dianggap ya saya ngebela teroris. Tapi saya nggak yakin soal Munarman, itu hanya engel aja. Tapi saat itu saya sedang gencar melawan gagasan 3 periode. Gitu, dianggap saya melawan pemerintahan Jokowi. Saya yang sebelumnya didukung oleh Bang Noel. Saya mendukung, saya sampai detik ini masih Jokowi. Betul. Tapi saya muak dengan sekelilingnya yang ingin menjerumuskan Pak Jokowi, yang ingin menjerumuskan demokrasi kita menjadi mundur. Ya saya lawan. Gitu. Iya. Lawan gagasan 3 periode. Antara saya juga lawan yang namanya mafia pangan. Saya lawan namanya mafia PCR. PCR dulu lihat tuh. Harga PCR itu dulu kasihan rakyat itu. Harga tiket pesawat dengan PCR lebih mahal PCR. Kita lawan, dulu ada yang namanya Inmen, instruksi menteri. Akhirnya kita gugat Inmennya itu. Akhirnya kita gugat, bernegosiasi lah. Yaudah kita murahin, saya bilang saya nggak mau. Digratisin, wah akhirnya gratis. Nah jadi kawan-kawan yang hari ini setelah pasca COVID itu bisa naik pesawat, nggak bayar dan sebagainya itu hasil perjuangan saya. Tapi tetap saya diteroriskan, orang melupakan itu. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap menjadi orang yang berusaha untuk menjadi seorang kesatria. Tidak cengeng dengan bulian kekuasaan. Nah, semoga nanti pemerintahan Pak Prabowo ya yang saya perjuangkan ini, yang bisa saya menangkan ini investasi politik saya yang luar biasa menurut saya.
Karena orang yang pertama di aktivis 98 dan juga di relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Iya. gitu. Nah, itu pertanyaan saya juga, Bang Noel. Apa yang memotivasi Anda untuk mendirikan Prabowo Mania 08 itu? Karena waktu itu saya dukung Ganjar sebelumnya ada proses sejarahnya. Iya. Saya Oke. dukung Ganjar karena kan saya melawan gagasan 3 periode. Iya. Nah kalau saya melawan 3 periode harus ada alternatif demokrasinya dong. Alternatif demokratiknya apa? Ya kita dukung seorang untuk maju di Pilpres gitu. Waktu itu saya dukung Ganjar. Kemudian ada sesuatu yang menurut saya tidak ketemu di hati dan pikiran saya. Dalam perjalanan. Iya, proses perjalanannya yang sempat ramai lah itu soal pernyataan saya bahwa Ganjar seorang yang sombong dan angkuh itu. Akhirnya itu orang mengiyakan pernyataan saya. Oh iya benar bang, Ganjar itu sombong. Walaupun ini anggapnya proses itu udah selesai ya. Tapi itu bisa menjadi pelajaran buat Ganjar siapapun di Republik ini. Kalau jadi pemimpin jangan pernah nengok ke atas. Nengoklah rakyat itu dengan baik gitu. Bahwa bisa mengorangi atau wakil bahasa Jawa ya. Gitu. Kemudian dari situ saya coba ngambil pilihan politik yang menurut orang terkaget-kaget lah ya. Waktu saya dukung Ganjar aja orang kaget-kaget kan. Iya. Terus kemudian saya tinggalkan Ganjar juga Ganjar kaget-kaget. Ya kelompok Ganjar ya, banyak lah publik. Karena waktu saya tinggalkan Ganjar itu elektabilitasnya lebih tinggi-tinggi ya, 38. Di awal-awal itu ya Bang? Nah Pak Prabowo itu lagi rendah-rendahnya, 19%. Nah alhamdulillah begituan. Dampak saya dukung Prabowo ternyata banyak publik itu merespon dengan baik. Dengan banyak lah para analis-analis yang secara akademik mereka bisa pertanggungjawabkan. Karena mereka bilang, Bang, dampak abang dukung Pak Prabowo luar biasa loh bang gitu. Lantas pertanyaan juga, kok abang kenapa dukung Prabowo gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya banyak yang disampaikan ke saya. Kenapa saya mendukung Prabowo? Banyak hal lah ya, banyak hal yang harus saya jawab. Pertama ya kita lihat, coba kita berani memutus mata rantai kebencian politik itu. Gitu. Berarti termasuk sama abang duluan ya? Iya. Oke. Gitu. Makanya saya bilang udahlah. Ya. Gitu. Kalau bangsa ini terus masih teriak Orde Baru, PKI, kardun apa, aduh udah itu bukan ini kita lagi. Kalau bangsa ini mau maju ke depan bicara tentang masa depan dong, jangan masa lalu. Nah bangsa ini kan terlalu tersandra dengan konflik-konflik warisan orang-orang tua. Mereka yang berkonflik, rakyat yang diwariskan, dan ini saya nggak mau. Saya nggak ada urusan lah ideologinya apa. Saya harus melihat bangsa ini ke depan. Saya harus menenteng anak-anak muda bicara tentang masa depannya. Gitu loh. Ya. Itu lebih menurut saya lebih berkualitas atau lebih substansial daripada kita bicara tentang masa lalu. Alasan lain bang? Ya banyak. Kalau alasan ideologis yang tadi itu saya sampaikan. Ya. Alasan lainnya ya kita harus dibandingkan misalnya dengan yang lain itu ya. Saya nggak tahu yang lain itu alasan saya nggak tahu. Tidak, maksudnya kan ketika pilihannya akhirnya ke Prabowo, padahal saat waktu itu ada Anies juga dan kemudian meninggalkan Ganjar, itu kan bisa menjadi pertimbangan ketika Bang Noel memilih Prabowo pada akhirnya. Waktu itu ada dua, setelah saya dari Ganjar tuh emang ada dua, milih Anies atau Prabowo. Iya. Itu ada momen waktu. Dengan hari yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, menit yang sama. Ya, lalu waktu itu antara Mas Anies atau Pak Prabowo. Ya. Nah Mas Anies waktu itu tanggal berapa saya udah mau temuin beliau tuh. Gitu. Okay. Saya kan disayembarain, Noel milih siapa? Sayembarakan dengan kelompok yang benci dengan saya tuh, kelompok Cokro TV saat itu, Denny Sregar tuh. Wah disayembarain saya tuh. Oh pasti Noel akan ke kadrun ya. Apalagi dulu lagi tren Immanuel itu kadrun varian baru. Wih, sekali. Saya ini kadrun varian baru, kurang ajar. Tapi ya gak apa-apa lah. Tapi akhirnya ya pilihan yang memungkinkan saya saat itu ya udahlah, Mas Anies juga sosok yang punya pandangan politik ke depan lebih bagus atas apa, tapi ya udah saya memilih Pak Prabowo gitu. Karena saya kan tidak mau menjadi
ketika saya memilih Anies atau memilih Pak Prabowo, saya menjadi hater, saya nggak mau. Saya udah berkali-kali bilang, saya tidak akan mau jadi hater. Ayo kita bisa tentang gagasan aja ke depan. Dan akhirnya apa yang saya lakukan kan detik ini terjawab. Dulu yang teriak-teriak Anies kadun, sekarang didukung tuh oleh PDIP. Ya, di Jakarta ya, Di Jakarta. Seharusnya PDIP nih minta maaf sama saya. Dan pendukung-pendukung nggak menyembah-nyembah nih saya nih. Karena orang ngomong tentang Anies ini kan kayaknya alergi banget, kayak Anies ini kayak produk haram lah. Kayak itu kacau itu. Mau bicara tentang demokrasi ketika ngeliat perbedaan langsung kayak alergi. Makanya saya berkali-kali saya anggap Anies ini tetap sosok bagian dari demokrasi yang harus kita hormatin. Gitu. Iya. Ya kan? Ya, Bang Noel waktu kemudian mendirikan Prabowo Mania. Ya. Ya. Tanggapan dari Pak Prabowo sendiri bagaimana? Yang minta nama Prabowo Mania itu adalah Pak Prabowo. Oh gitu. Gitu. Beliau yang minta langsung. Bang, ini kan saya membaca Anda juga termasuk yang sangat visioner terhadap generasi muda ya. Ya. Sangat ingin menempatkan generasi muda itu sebagai pemimpin di masa depan. Ya. Ini tidak paradoks ya dengan pilihan terhadap Prabowo? Enggak ya? Paradoks ini bagaimana? Apakah Anda melihat bahwa Pak Prabowo bisa membawa itu, meskipun sekarang sudah terpilih ya tentu, karena sekarang sudah terpilih, apakah dia bisa membawa visi yang Anda harapkan untuk pembangunan generasi muda itu? Dia bisa menerima Gibran itu bagian dari rencana besar gerakan kaum muda. Bang Noel juga termasuk salah satu yang mendorong ya ketika itu. Ya saya mendukung, nggak bisa tidak dong, karena itu gagasan besar kita adalah apa? Coba kita motong satu generasi. Waktu 98 itu ada namanya potong satu generasi. Untuk apa? Menghilangkan para politisi tua ini yang hanya mewariskan dendam masa lalunya. Gitu. Saat itu kita nggak ketemu. Kenapa? Ada batasan-batasan. Karena kita tahu syarat untuk maju dari maju untuk menjadi pilkada, pilgub dan sebagainya. Itu kan harus melihat mekanisme partai. Ya. Ya akhirnya kita bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan juga bagian dari darah biru, penguasa partai, pemilik partai. Ya akhirnya Pak Jokowi menjawab itu. Lahirlah yang namanya Gibran. Oke, kita berharap Mas Gibran ini ke depan dengan Prabowo mendapatkan kemenangan yang luar biasa, mandat sejarah. Semoga mandat sejarah ini bisa benar-benar berjalan dengan cara yang terhormat ya. Dia bisa bertindak dengan harapan kita ke depan. Ya. Bang, dalam proses politik, Bang Noel banyak mobilisasi anak muda ya. Ada nggak cerita tentang tantangannya atau kendalanya ketika berhadapan dengan anak muda atau memobilisasi anak muda ini dalam Banyak politik? tantangan. Iya. Pasti tidak mungkin tidak. Apalagi ini kita kan zaman disrupsi ya, Era digital. era digital, ada disrupsi, ada. Era digital gini tantangan lebih besar. Karena apalagi dengan hadir budaya TikTok. Waktu tidak ada era industri digital gini aja, kita bicara politik anak muda susah. Dianggap politik itu tabu. Ya. Dan abang kan yang termasuk yang menggerakkan mereka ya, gitu. Ya saya. Ya. Saya bagian yang menggerakkan Iya. mereka. Gitu saya bergerakkan. Ya. Kemudian ya alhamdulillah puji Tuhan. Gerakan revolusioner itu tidak pernah lahir dari sebuah gerombolan. Pasti dari ide seorang yang mengeluarkan orang lain dan orang yang akhirnya menjadi gerakan yang masif dan terorganisir. Karena kita tidak mau melakukan gerakan-gerakan mobilisasi. Kita harus menggerakkan gerakan rakyat atau gerakan kaum muda yang terorganisir. Gitu. Kalau gerakan mobilisasi ini kan kayak pemilu-pemilu gitu lah. Kampanye bayar-bayarin gitu loh. Dan ini juga menjadi problem kita ke depan, problem demokrasi kita ke depan soal politik uang. Politik uang ini gitu loh. Kita nggak ngerti bagaimana lagi. Demokrasi yang pernah kita ini harusnya ada generasi yang berani lebih kritis, apalagi dengan era industri digital sekarang. Kesalahan itu kan mudah sekali kita record ya, kita rekam. Yeah. Gitu. Semoga anak-anak muda ke depan nih, anak-anak Gen Z ini
bisa menggunakan yang namanya handphonenya alat untuk melakukan perlawanan. Artinya saya punya sejarah. Semoga generasi Z ini juga bisa melahirkan sejarah baru. Jangan menjadi generasi tunduk. Karena kita lihat kalau baca TikTok, baca ini kan nunduk gini. Itu kacau juga itu secara psikologis. Jadi Di mager. Inggris atau di mana itu di Eropa, Ya. anak-anak muda mulai dilarang untuk main handphone. Karena dianggap ini merusak secara psikologis. Apa? Kita tidak mau menjadi bangsa tunduk. Itu keren sekali. Hal-hal yang bagus itu kenapa sih kita tidak adopsi? Nah saya mau hal yang baik itu adopsi aja sih. Jangan malu gitu. Jadi kita mau generasi yang gagah gitu. Iya. Jokowi itu selalu membuat energi bangsa ini, anak muda itu maju. Ya contoh itu anak saya nih, lihat gitu loh. Walaupun ya kita bertentangan soal ada M dan itu, saya bilang udahlah. Yang penting ada anak muda mimpin secara eksekutif. Iya. Kemudian kita lihat nanti ke depannya. Semoga walaupun kita lihat kekuasaan itu adalah candu. Semoga Gibran nanti tidak menjadikan kekuasaan candu terhadap dirinya. Ya, Bang Noel, itu kan juga termasuk salah satu yang menjadi isu yang besar ketika kemudian Pak Jokowi menaruh kembali Gibran ya saat itu. Jadi yang seperti Abang bilang tadi, jangan sampai ada kecanduan kekuasaan. Kekuasaan itu kan memang apa ya, dan kemungkinan besar power of abusement ya. Pasti. Dan itu Anda termasuk salah satu yang mendukung terjadinya generasi seperti yang sempat isu keras tentang monarki di negara Indonesia. Ya, soal isu dinasti dan sebagainya, menurut saya adalah hal yang wajar. Kita nggak boleh menegasi isu-isu terkait isu dinasti, karena ini untuk kontrol, itu loh. Ini untuk kontrol. Itulah pentingnya apa? Penguatan demokrasi. Agar kekuasaan itu tidak bisa tanpa kontrol. Nah itulah pentingnya namanya orang-orang kritis. Jangan sampai nanti mentang-mentang anaknya presiden, keinginannya presiden, semau-semaunya aja. Nggak ada urusan. Abang sendiri nggak punya kekhawatiran seperti itu? Selama saya masih kritis, saya tidak akan punya kekhawatiran. Itu. Jadi apa yang Abang lakukan nanti dalam proses kritis dong. Betul. Makanya kuatkan demokrasi kita, jangan kuatkan kekuasaan, bahaya sekali. Betul. Jangan mentang-mentang saya teman kekuasaan, saya dukung Gibran, nanti kita nggak boleh mengkritik. Saya ini pendukung Jokowi, saya kritik tuh kekuasaannya dan orang tahu semua. Nah begitu juga nanti saya, ya pendukungnya Prabowo, saya pendukungnya Mas Gibran. Saya punya tanggung jawab secara moral dan secara politik terhadap dukungan saya. Dan saya punya hak untuk menyampaikan, saya tidak mendukung Anda lagi. Saya punya hak menyampaikan, Anda tidak baik. Karena saya pemilik dia, saya pemilik hak, saya pemilik dari saham demokrasi ini. Tuh. Ya kan? Kira-kira Bang Noel masih bisa sekritis ini ketika suatu saat diminta menjadi pembantu presiden terpilih atau wakil presiden? Harus bisa dong. Gini logikanya. Ya. Menguji orang itu lihat dikasih kekuasaan yang kecil. Itu bahasa siapa tuh? Abraham Lincoln itu siapa tuh? Itu akan ketahuan. Dan saya dalam proses itu saya sudah teruji. Ketika saya dapat komisaris utama BUMN, saya tetap kritis tuh. Semoga aja hal yang besar juga saya tetap lebih kritis. Kenapa? Dulu kita melawan kekuasaan, nggak punya duitnya kita lawan. Apalagi saya digaji, itu cara berpikir saya. Makanya waktu saya di komisaris dan komisaris utama, boleh digaji. Dulu gua kalau mau demo atau mau kritis itu kan nyari duit dulu, ngechat dulu, nge-naik dulu, ngapain dulu, baru dapat duit. Nah sekarang digaji kok Tidak malah pakai nggak sponsor kritis. Sekarang sudah ada loh. Tugas kita dalam bernegara adalah bukan lagi untuk malah menutupi kesalahan. Yang memperbaiki kesalahan itu dari dalam. Makanya apa yang disampaikan Jokowi itu benar sekali. Gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Itu keren. Gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Jadi itu mungkin juga termasuk yang harapannya Bang Noel kepada
pemerintah yang terpilih ini? Iya dong, kita berharap sekali. Apalagi Pak Prabowo dulu kan orang yang selalu distigma anti terhadap demokrasi, karena punya latar belakang Orde Baru, Dan tentara ya? culik karena dia punya latar belakang Kopassus dan sebagainya. Bahkan saya orang yang waktu di 98 dan di Jokowi 2014-19 orang yang minta Prabowo ditangkap saya, dan saya sampaikan ke Prabowo itu, saya minta Bapak ditangkap loh Pak. Prabowo jawabannya apa? Noel, Mas Noel, saya nggak punya waktu untuk bicara tentang masa lalu. Wih, itu pemimpin. Itu baru pemimpin. Saya bilang, wih, luar biasa orang ini. Di situ saya suka. Bayangan saya kan waktu saya menyampaikan itu saya digebrak-gebrak meja. Wah, kurang ada, pergi loh di sini. Ternyata enggak. Bang Noel melihat ke lapangan hati ya? Iya, wih. Pas Pak Prabowo bilang, saya nggak punya waktu untuk bicara masalah lalu. Karena di otak saja, wah digebrak-gebrak, gue diusir. Ternyata enggak. Itu artinya apa? Dia sudah punya energi sebagai seorang negarawan. Dia bukan lagi sebagai pemimpin, seorang negarawan. Fase tertinggi dalam politik adalah negarawan. Gitu. Itu jabatan tertinggi buat seseorang yang lahir dari sebuah proses panjang, proses politik panjang adalah negarawan. Dan itu ada di Prabowo, Anda lihat. Itu ada di Prabowo. Kenapa baru kelihatan sekarang? Kemarin Loh, karena memang kan menguji seseorang itu berkualitas harus dengan tantangan yang besar, Oke. bukan dengan hal-hal yang kecil. Udah gini langsung apa ngambek-ngambek, politisi ngapa nggak bisa, di off dulu, dihajar terus. Dan dia bisa menghadapi badai itu dengan tenang. Dia dituduh penculik, dia dituduh anti demokrasi, dia dituduh Orde Baru, Pelanggaran HAM. dia dituduh pelanggaran HAM, dia tuh banyak. Dia dituduh akan melakukan kudeta ketika masuk di pemerintahan Jokowi. Dia buktikan dia seorang loyalis. Dia buktikan dia seorang yang sangat demokratik. Tuh. Dan semoga ke depan ini tetap harapan itu ada ya di Prabowo. Kita kan, tapi saya yakin orang ini sudah teruji kok. Orang ini teruji. Saya tidak terlalu ingin meragukan sedikit pun kepemimpinan beliau ke depan. Walaupun nanti saya menjadi ancaman untuk kekuasaan sekelilingnya. Orang di sekeliling Prabowo maksudnya. Kira-kira apa Bang Noel mau bikin apa? Ya kan saya tetap kritis. Saya pendukung yang kritis. Tetap akan bersuara ya? Iya, Tetap karena akan program-programnya Pak Prabowo nanti dan program-program yang berbasis keberpihakan. Beliau ini anti korup. Kalau nanti Bang Noel juga termasuk bagian dari pemerintahan itu, Ya saya tetap kritis, saya tetap bekerja, menjaga programnya karena gini. Dan pemerintahan itu yang bisa merintah kita ini kan program. Menteri-menteri itu kan harusnya kan ikuti perintah Pak Prabowo. Prabowo perintahkan ini, sejahterakan rakyat. Lantas bikin makan gizi gratis, jangan dikorup. Ya, jadi korup dong. Jadi kalau ada yang korup nanti ya musuh saya nih. Musuh nyata mereka nih. Kalau seandainya, ya kan. Iya. Tapi ya Pak Prabowo tetap dalam pikiran saya ya bagus. Itu. Ini orang terbaik lah. Dia tahu bagaimana memimpin. Apalagi beliau banyak belajar dari apa yang Pak Jokowi lakukan. pembelajar ya? Nah, belajar Pak Jokowi. Apa mau belajar Pak Prabowo? Itu ya, orang pemimpin itu kan belajar itu kan tidak mengenal umur. Iya. Pak Jokowi boleh muda, Pak Prabowo boleh lebih tua dari Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo mau belajar. Itu pemimpin mau belajar. Jangan sombong kayak merasa saya ini loh, wah, aku ini loh, kayak gitu-gitu lah. Nggak enak gitu loh. Kita kan butuh pemimpin yang bekerja, punya rendah hati dan sebagainya. Bukan pemimpin aku adalah. Itu benih-benih seorang diktator dan otoriter itu ada ketika dia ngomong aku adalah. Nah itu udah. Bang Noel, bagaimana Anda melihat masa depan politik Indonesia? Ke depan ini, Ya. harapan kita ke depan ini Indonesia semakin bagus. Itu terlihat dengan kesadaran publik yang semakin kritis. Apalagi sekarang kritis itu dipermudah. Misal ada pelanggaran, cukup viralkan aja. Artinya
untuk memperjelas, mengkampanyekan atau mempublikasi suatu kejadian cukup viral kan. Apalagi sekarang paling murah tuh foto aja langsung sampaikan rame. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Era digital ya Mas. Iya. Nah, itulah untungnya di era digital. Nah, tidak untungnya juga banyak juga itu. Pasti ada untung rugi, ada minus plusnya lah. Dalam sebuah kehidupan kan nggak mungkin semua minus, kamu semua plus. Betul. Gitu loh. Ketika digital dimanfaatkan secara positif juga jadi Bagus. Iya. Betul. Contohnya kayak Vina kemarin lah, Iya. kan karena viral. Iya. Terungkap semua ya Bapak. Terungkap. Iya. Terus bagaimana Bang Noel melihat peran anak muda di dalam politik Indonesia saat ini? Apakah antusiasme atau Saya ada belum bisa mengambil kesimpulan dan analisis, tapi saya masih punya harapan dan optimisme ya terhadap anak muda, karena anak-anak muda sekarang kritis gitu ya? kritis semua gitu, kritis. Saya lah kritis banget, beda waktu di saya, karena kan saya eranya beda ya Iya, gitu. Saya bukan lahir dari era industri digital digital ya. gitu. Saya bukan anak generasi Z gitu. Mudah-mudahan generasi Z Secara pergerakan mereka gimana Bang? ya seharusnya mereka lebih kritis dan lebih mudah, karena kalau dulu kan kita ngorganisir orang, Ya. datang ke rumahnya, nelpon koin, kalau nggak ada koinnya susah nelpon dan ngantri terus kemana. Kok sekarang kan enggak, kumpulin di grup WhatsApp, kita ini gitu, lebih mudah lah. Sebetulnya sekarang ini anak muda ini lebih mudah mengorganisir orang, lebih mudah mengorganisir opini, lebih mudah mengkonsolidasikan gagasan, entah itu politik apa dan semuanya, dengan era industri digital sekarang ya. Jadi tetap terlihat antusiasme mereka juga tetap kelihatan ya Bang? Terlihat. Oke. Semoga aja nanti ini mereka lebih kritis. Karena kita kan saya punya sejarah 98. Ya. Semoga nanti anak saya atau siapapun anak Mbak bisa menciptakan sejarah Amin. gitu. Karena anak muda selalu mampu menciptakan sejarah sendiri. Jangan ikutin sejarah lain. Gitu. Dimanapun di dunia ini, anak muda itu sebagai peletak sejarah. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya optimis sekali dengan anak muda. Bang Noel, kalau Bang Noel sendiri, apa cita-cita atau milestones-nya 5 tahun ke depan? Apa harapannya Bang Noel secara pribadi untuk diri sendiri mungkin? Ya, harapan saya, kalau saya sudah menjadi bapak nih, Ya. saya tetap menjadi bapak buat anak saya aja lah. Saya harus tetap menjadi teladan buat orang yang saya sayangin. Itu entah istri saya, entah itu anak saya, entah itu keluarga saya, entah itu teman saya, entah itu siapa yang mengenal saya. Makanya saya semakin khawatir. Terkenal itu ternyata tidak enak. Betul. Tidak enaknya gimana Bang? Ya tidak enak, nggak bisa melakukan apa-apa. Malu gitu loh. Itu era digital gitu, orang muda sekali kan ngaku aja. Kalau dulu kan enggak. Ada track record itu terekam dengan Saya ketakutan sekarang. Karena posisi politisi, kan saya aktivis politik. ya. Itu kan tidak terlalu jauh dengan ulama dan pendeta. Kita cuma di bawahnya dikit aja. Karena kita bicara Membawa pesan. nilai-nilai. Ya, membawa pesan. Kita membawa nilai-nilai gitu loh. Ya. Bagaimana seorang politisi narkoba? Malu gak? Seorang politisi ternyata suka kekerasan. Seorang politisi suka di tempat-tempat prostitusi. Seorang politisi ternyata suka dengan judi online. Gimana rasanya? Makanya saya bilang ya kita ya sedikit di bawah seorang ulama. Karena dia bicara tentang nilai. Itu. Kalau ulama-ulama atau pendeta atau biksu kan bicara tentang kitab-kitab, nilai-nilai yang sudah Tuhan turunkan. Kalau kita kan tidak. Nilai-nilai yang sudah disampaikan leluhur-leluhur kita atau para cendekiawan kita. Ini loh politik ini begini bagusnya, ini begini. Kalau kamu menjadi pemimpin begini loh. Dan juga itu ada di kitab-kitab. Nah bedanya kita ini tidak lahir dari seorang Ulama. Pendeta. teolog Ya, atau apa gitu loh. Untuk kita ini lahir dari sebuah aktivis politik aja yang melihat realitas sosial, karena ada ketidakadilan ya kita kritis gitu lah. Baik Bang,
Terima kasih banyak loh Bang sudah berbagi ide dengan kami di Sahabat Tuki di catatan jurnalis Sukriansah. Keren. Semoga nanti kita punya waktu lagi bisa bertemu dengan Bang Noel. Siap, terima Ada lagi ilmu-ilmu yang baru bisa dibagi ke kami. Ya, Baik, siap, Bang. terima kasih. Ya, Sahabat Tuki, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Noel, Immanuel Ebenezer Gerungan. Terima kasih atas Immanuel Ebenezer Gerungan, bukan Immanuel Gerung. ya baik. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di catatan Sukriansah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.